Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah taala pada malam ini seperti biasa kita mengkaji atau membaca 1-2 ayat dari ayat Al-Quran untuk kita mencoba memahaminya, mentadaburinya, sehingga apa yang ada dalam kandungan ayat tersebut bisa kita mengambil pelajaran dan juga bisa kita untuk amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena namanya Al-Quran merupakan petunjuk. Di dalamnya ada peringatan-peringatan dan juga petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Al-Quran merupakan dustur bagi orang-orang beriman. Insya Allah pada malam ini kita akan membaca satu ayat dari ayat atau dari surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, apakah kalian mengira bahwasanya masuk surga? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian seperti orang-orang sebelum di antara kalian, yaitu belum datang cobaan yang dialami orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu, yang mereka ditimpa dengan cobaan, ditimpa dengan kesusahan dan penderitaan, wa zulzilu, serta goncangan, sehingga Rasulullah SAW dan bersama orang-orang beriman berkata, kapan pertolongan Allah? Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Pada ayat ini, di sini ada ujian, yang mana ujian merupakan sunatullah yang akan Allah perjalankan kepada hamba-hamba yang beriman. Sejauh mana atau sedalam apa keimanan seorang hamba, maka akan Allah berikan ujian sesuai kadar keimanan seorang hamba. Semakin kuatnya keimanan seorang hamba, maka akan semakin besar ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut. Dan di ayat ini menegaskan bahwasanya masuk surga bukanlah perkara mudah, tetapi banyak rintangan, ujian dan cobaan yang harus dilalui oleh seorang hamba yang menginginkan atau mengharapkan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tidak diraih dengan bersantai-santai atau berleha-leha, tetapi ada perjuangan yang harus ditempuh oleh kita semua agar kita bisa meraihnya. Sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka dalam memperjuangkan agama Allah tidak dengan santai atau bermalas-malasan, tetapi dengan sungguh-sungguh, baik sungguh-sungguh dalam niat dan juga sungguh-sungguh dalam
melakukan apa yang telah diniatkan, yaitu lahir batin mereka sungguh-sungguh, sehingga apa yang mereka raih, apa yang mereka harapkan bisa diraih dengan kesungguhan dan kesabaran yang mereka lakukan. Dan ujian yang menimpa umat-umat terdahulu ya, bisa kita ketahui ya, bagaimana besarnya ujian atau beratnya ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman di umat sebelum kita. Sebagaimana contoh daripada ujian yang Allah berikan kepada para nabi ya, dan juga para rasul ya, diberi ujian, kesusahan, dan juga guncangan demi guncangan dari berbagai musuh ya, siksaan, sehingga Rasulullah SAW bersama orang-orang yang beriman, yaitu para sahabatnya, mengatakan kapan pertolongan Allah, menunjukkan ujian yang begitu berat ya, sehingga mereka rindu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka putus asa, akan tetapi mereka rindu dan yakin bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada mereka akan menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin bahwasanya janji Allah tidak pernah meleset, pasti akan Allah tunaikan ketika mereka atau ketika kita sabar dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada potongan ayat terakhir, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ketika mereka sudah bersabar, diuji dengan berbagai macam kesusahan, penderitaan, dan juga goncangan dari berbagai musuh ya, dan mereka yakin bahwasanya pertolongan Allah akan dekat, pertolongan Allah akan datang, sehingga mereka yakin bahwasanya pertolongan itu sangat dekat ya. Hanya saja butuh mereka untuk tetap bersabar sampai pertolongan tersebut datang. Begitu juga disebutkan di dalam hadis An Mus'ab bin Sa'ad an abihi qala qultu ya Rasulullah ayun nas asadul bala, dari sahabat Mus'ab bin Asad bin Sa'ad dari bapaknya bahwasanya aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, fal anbiya, yaitu para nabi, sumal amsal, kemudian yang semisalnya, fal amsal, yubtalar rajul ala hasabidina, bahwasanya ujian yang paling berat yaitu para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya di bawahnya, para sahabat, dan di bawahnya lagi. Dan Allah memberikan ujian itu sesuai kadar keimanan atau agama seseorang. Ketika seorang hamba semakin kuat imannya, semakin tegak agamanya, maka ujiannya akan semakin berat. Jangan dikira ya, bahwasanya orang-orang yang berusaha memperbaiki keimanannya tidak akan diuji, pasti akan diuji ya. Akan diuji. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh agama kita kepada Allah SWT, maka ujian akan senantiasa ada. Akan Allah berikan ujian dengan kadar keimanan kita. Kalau hanya kita menjalankan agama sebatas menggugurkan kewajiban, ya ujiannya Allah berikan sesuai kadar keimanan seorang hamba. Mungkin hanya sebatas rasa dingin ketika mau melaksanakan sholat subuh, atau pegal-pegal, itu ujian belum ada apa-apa ya. Tapi ketika kita semakin kuat menjalankan syariat Allah dan juga memperbaiki rohani kita, maka di sana akan ada ujian-ujian yang berat bagi kita. Oleh karena itu, senantiasa kita untuk tetap bersabar ya. Bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dan bersabar ketika kita diuji dalam
menjalankan ketaatan kepada Allah, karena akan ada ujian ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hadis lain disebutkan, inna idzamil jaza ma idzamil bala fa inna Allah idza ahabu qauman ibtilahum. Bahwasanya sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Ketika ujiannya besar, maka pahalanya pun besar, agung. Jika Allah mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, maka dia akan menguji mereka. Jangan dikira orang yang tidak diujian lurus-lurus aja dicintai Allah, belum tentu ya. Kan para sahabat ya, yang jelas mereka keimanannya tidak diragukan, betapa besar ujian mereka ya. Ada yang dijemur ya, diterik matahari, kemudian ditindih batunya dalam keadaan mereka mempertahankan keimanan karena kuatnya keimanan. Sehingga ada sebagian ada ulama yang mengatakan, wahai para sahabat, seandainya kalian sungguh beruntung ya, hidup di zaman Rasulullah SAW, maka sebagian sahabat tadi mengatakan kalian belum tentu ya, ketika kalian hidup bersama Rasulullah akan kuat menahan berbagai macam ujian ya. Menunjukkan bahwa walaupun kita tidak hidup bersama Rasulullah, tetap kita syukuri dan tetap kita bersabar dalam menerima ujian. Kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi kita, belum tentu kita sekuat atau belum tentu kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT ketika ditimpa ujian. Dan ayat ini sebagai peringatan atau hiburan bagi orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan diuji seperti orang-orang terdahulu ya, dan juga ya, akan mendapat pertolongan. Jadi sebelum kita mendapat pertolongan, kita akan diuji terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita diuji, bersabar dan kita yakin bahwasanya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, di sini disebutkan wazulzilu, mereka diguncang. Di sini adalah guncangan hebat yang menimpa hati orang-orang beriman ya, karena tekanan dari musuh ya, agar mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka ya. Terus menerus yang datang dari musuh dan kondisi yang sulit ya, dengan diboikot ya, dengan berbagai macam ujian ya, diancam ya, diintimidasi ya, dengan kekerasan seperti itu. Ini guncangan, wazulzilu, guncangan dari musuh. Sehingga bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwasanya seorang tidak akan merasakan nikmatnya iman kecuali setelah diuji ya, tetap sabar dalam keimanan itu. Jika kita tidak akan merasakan kenikmatan iman kalau kita tidak akan diuji ya. Bagaimana misalkan kita bersabar untuk menunaikan sholat 5 waktu, seperti sholat subuh ya, sholat isya ya. Di sana ujian berat ya, karena disebutkan dalam hadis sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kenapa di sini Rasulullah SAW mengaitkan kepada sholat isya dan subuh? Karena di zaman Nabi bahwasanya sholat isya dan sholat subuh itu kan gelap ya, tidak terlihat. Jadi orang-orang munafik itu kan mereka sholatnya ingin dilihat, sehingga kalau sholat isya tidak akan terlihat, jadi mereka malas gitu kan. Nah, seperti itu. Sholat isya, sholat subuh kan belum ada lampu. Orang-orang munafik itu berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh karena kondisi gelap ya, sehingga mereka malas ya, tidak dilihat oleh orang lain ya, karena orang-orang munafik sholatnya ingin dilihat, ria gitu. Maka sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan dari dua sholat tersebut, sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya dengan merangkap, karena besarnya keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Tapi orang-orang munafik berat ya, karena mereka merasa tidak dilihat sama orang lain, karena sholat isya gelap waktunya, sholat subuh gelap waktunya, tidak terlihat.
sehingga mereka malas sholat isya dan sholat subuh. Akan tapi sholat di luar itu mereka semangat ya, seperti sholat duhur, asar, karena terlihat ya oleh kaum muslimin lainnya. Sehingga Rasulullah SAW mengaitkan beratnya orang-orang munafik yaitu dengan sholat isya dan sholat subuh. Itu diantara keadaan orang-orang munafik ya. Mereka berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Tentunya maksudnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid Rasulullah SAW. Dari ayat ini bahwasanya kita jangan berharap ya surga dengan jalan yang mudah ya. Jadi kita jangan berharap dengan mudah mendapatkan surga, akan tetapi di sana ada rintangan-rintangan atau jalan-jalan yang harus ditempuh. Sehingga benar apa yang dikatakan bahwa dunia sijnul mukmin, dunia itu penjaranya orang mukmin. Karena orang mukmin tidak bebas ya dalam melakukan amaliyah di dunia. Mau begini harus sesuai syariat, ada larangannya. Tidak seperti orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir bebas, mereka tidak ada aturan ya. Kalau kita orang-orang mukmin tidak seperti itu ya. Mau pakai sendal saja ya, tidak asal pakai ya. Karena nanti jatuh pada gosap ya. Seperti itu, karena kita terikat oleh aturan-aturan Islam yang mulia ya. Sehingga seperti dalam penjara, tidak bebas ya. Berbeda orang-orang kafir, mereka sungguh bebas ya, melakukan hal-hal yang mereka sukai, yang mereka ingin sesuai syahwatnya. Dan juga pada ayat ini, jika ujian datang, berarti kita sedang berjalan di atas jalannya para nabi. Jadi ketika kita ujian menimpa kita, baik dari kekurangan makanan atau sakit yang menimpa badan kita atau tekanan dari luar, maka kita sedang berjalan sebagaimana jalannya para nabi. Para nabi tidak lepas dari ujian, tidak sepi dari ujian. Begitu juga pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, tetaplah bersabar dalam menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena pertolongan Allah pasti akan datang bersama orang-orang yang sabar. Tentunya kesabaran di sini yang kita inginkan sebagaimana kajian kuliah tadi sore ya. Kesabaran yang disertai dengan kenikmatan, bukan hanya sebatas perkara dunia ya. Terlepas dari masalah dunia atau mengharap pahala atau mengharap ganti yang lebih baik dari Allah SWT, tapi lebih dari itu bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa ujian, kita sabar bahwasanya ini adalah terbaik, sesuatu rahmat Allah atau nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, inilah yang terbaik. Kesabaran yang kita inginkan seperti itu. Dan juga kesabaran yang tanpa batas ruang. Artinya setiap detik kita berusaha sabar ya. Sabar, tidak keluh kesah ya. Semua kita bersabar dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Inilah diantara pesan-pesan pada ayat ini. Intinya bahwasanya kita jangan berharap meraih surga, masuk surga tanpa ada perjuangan, tanpa ada kesabaran. Semua harus ditempuh dengan perjuangan dan kesabaran. Sehingga pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad Hanbal, wahai Syekh, kapan kita akan istirahat? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita istirahat ketika kaki kita sudah menginjakan di surganya Allah SWT. Artinya bahwasanya di dunia ini tempatnya berjuang untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir ataupun batin. Ini diantara pelajaran yang bisa diambil pada ayat
214 dari surat Al-Baqarah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat terkhusus untuk diri saya pribadi dan juga umumnya untuk rekan-rekan semuanya, agar kita tetap bersabar, berjuang sampai pertolongan Allah datang kepada kita. Bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Bahwasanya pertolongan Allah tidak akan sampai kepada kita kecuali setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Allah kepada kita tergantung kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan kita semakin kuat, maka di sana akan ada ujian-ujian yang akan menimpa kita. Oleh karena itu kita bersabar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.